Welcome back to my channel. Don't forget before you watching video, please like, comment, and subscribe. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3. We will explain through our material about habits and rules in Indonesia and another country. Okay, definition habits. A habit is a routine of behavior that is repeated regularly and tends to occur subconsciously. Jadi di sini habits atau kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan sehari-hari tanpa kita sadari dan kita lakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Seperti contoh, kita sebelum makan harus mencuci tangan. Nah, itu dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan kita untuk sebelum makan mencuci tangan. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Febri. Habit and rule in habit and rule. Definition of rule. Rule in political science, a principle to which action shall conform or widely escape standard of behavior. The American political science Elinor Ostrom, a co-winner of the 2009 Nobel Prize in Economics science, define rule as prescription that define which actions are required, prohibit, or permit, and that specify sanction for non-compliance. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang habits and rules in Indonesia atau kebiasaan-kebiasaan dan aturan yang ada di Indonesia. Indonesian like to abbreviate long words of terms. The abbreviated name become more accepted and well-known rather than the long version. By the shortening the words, it's easier to say and remember what it is. For example, Monas is an abbreviation for Monument Nasional in Jakarta. Orang Indonesia suka menyingkat kata-kata yang panjang. Nama yang disingkat menjadi lebih diterima dan dikenal daripada versi yang panjang. Dengan memperpendek kata-kata lebih mudah untuk diucapkan dan diingat. Contoh, Monas adalah singkatan dari Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Jadi kebiasaan orang Indonesia yaitu suka menyingkat kata-kata agar menjadi lebih mudah dan lebih dikenal atau diingat. And then eating with bare hands, Indonesian like it's better to consume their food with their bare hands. Some restaurant offer a small bowl of clean water with slash of time to wash your hand. Makan dengan tangan kosong. Orang Indonesia lebih suka makan dengan tangan kosong. Beberapa restoran juga menawarkan semangkuk kecil air bersih dengan irisan jeruk nipis untuk mencuci tangan. Jadi kebiasaan orang Indonesia selanjutnya yaitu makan dengan tangan kosong. Ada beberapa orang yang ada di Indonesia yang suka menggunakan tangan kosong dan juga ada beberapa orang yang Indonesia juga suka menggunakan sendok maupun garpu. Kemudian sometimes it might be hard to meet up with some Indonesian on time. This is because there is a habit where people do not take time seriously. They think of it as something flexible, or than that, they might not even realize that they are actually washing time. To avoid this, some people might even make appointment quicker by an hour than the actual time. Kadang sulit bertemu dengan orang Indonesia dengan tepat waktu karena ada kebiasaan orang yang tidak menganggap waktu dengan serius, menganggapnya sebagai sesuatu yang fleksibel. Selain itu, mereka bahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya hanya membuang waktu
waktu dengan sia-sia. Untuk menyadari hal ini, beberapa orang bahkan mungkin membuat janji lebih cepat 1 jam daripada waktu sebelumnya. Jadi kebiasaan orang Indonesia selanjutnya yaitu suka memperulur waktu atau suka terlambat dengan apa yang sudah dijanjikan. Maka dari itu kebanyakan orang membuat janji lebih cepat 1 jam daripada waktu yang sebenarnya. Kemudian taking off shoes or any footwear before entering homes, it is habit of almost every Indonesian. It is polite and it shows that you respect their home by keeping it clean. Melepas sepatu atau alas kaki apapun sebelum memasuki rumah adalah kebiasaan hampir setiap orang Indonesia. Hal itu sopan dan menunjukkan bahwa Anda menghormati rumah mereka dengan menjaganya tetap bersih. Jadi kebiasaan orang Indonesia selanjutnya yaitu melepas alas kaki atau apapun itu sebelum memasuki rumah. Itu juga untuk menjaga kebersihan rumah juga. Kemudian in Indonesia, the right hand it is only hand is approach to give and receive things. It is more polite to use the right hand rather than the left hand. Di Indonesia, tangan kanan adalah satu-satunya tangan yang tepat untuk memberi dan menerima sesuatu. Lebih sopan menggunakan tangan kanan daripada tangan kiri. Jadi, tangan kanan itu untuk memberi dan menerima. Seperti halnya makan juga lebih alangkah baiknya menggunakan tangan kanan ketimbang menggunakan tangan kiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Wahyu Tripastiawan, and this chapter I will explain about habits and role in India. In India, people generally use their hand to eat meal or anything. India food is not exactly designed to be eaten with a spoon and fork, and cutlery is reserved for time when people visit the restaurant. Kebiasaan warga India yang jarang menggunakan alat makan dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu kebudayaan yang menarik. Hal ini dikarenakan faktor makanannya yang sulit apabila dimakan menggunakan sendok maupun garpu. Namun hal ini menjadi kebiasaan yang menarik, menjadi suatu citra kebiasaan warga India dibandingkan dengan negara lainnya. Dan second, in India, wedding in India are grand hug affair. Ritual and ceremonies start from a week or 5 days before the wedding. Dalam budaya India, merayakan pernikahan dengan pesta beberapa hari lamanya bukan hal yang aneh. Hampir mirip dengan budaya Indonesia yang memiliki beberapa prosesi rangkaian upacara pernikahan. Demikian pula dengan India. Namun ada suatu kebiasaan dan peraturan di India yang mewajibkan atau mengharuskan semua biaya pernikahan dijatuhkan kepada pihak mempelai wanita. Okay, and third, India has long been associated with color thanks to its festival, custom and food. The love of color extends to everyday life as well, with people doing garment
of every conceivable color. Kedekatan budaya India dengan warna telah berlangsung berabad-abad. Ada beberapa warna yang menjadi kebiasaan atau identitas baik kota maupun pakaian di India. Putih, yaitu putih yang artinya religius. Hitam yang punya arti negatif. Merah memiliki arti makna positif, dan kuning melambangkan agama. Oke. Habits and rules in Japan. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan apa yang saya pahami tentang kebiasaan dan aturan di Jepang. Karena saya bukan orang Jepang, jadi mohon maaf apabila yang saya jelaskan nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Langsung saja untuk kebiasaan pertama, bowing is an incredible important part of Japanese culture, as it is using for greetings, showing respect and remorse, and in many other situations as well. The angle of the bow reflects the level of respect given to the other party. The lower the bow, the more respectful. Untuk kebiasaan pertama di Jepang adalah membungkuk. Membungkuk. Di Jepang membungkuk merupakan sebuah kebiasaan dan sudah menjadi sebuah budaya yang disebut ojiki. Kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Jepang kepada orang asing dan orang yang baru mereka temui. Untuk orang yang baru mereka temui ini biasanya seperti sesama orang Jepang, namun mereka baru pertama bertemu. Budaya membungkuk ini juga menyimbolkan rasa hormat dan pada beberapa situasi juga menunjukkan rasa penyesalan, dan bisa juga untuk menunjukkan rasa sopan kepada yang lebih tua, atau bisa juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang kastanya lebih tinggi. Dan budaya membungkuk ini juga mempunyai tingkatan setahu saya. Biasanya untuk situasi baru pertama bertemu, membungkuknya seperti setengah posisi orang rukuk. Dan membungkuk dengan posisi seperti orang rukuk biasanya dilakukan untuk menunjukkan suatu permohonan atau keinginan, namun pada tingkatan yang belum ekstrim. Pada situasi yang ekstrim ada yang membungkuk dengan posisi seperti orang sujud. Nah, biasanya ini dimaksudkan untuk menyampaikan permintaan maaf ataupun suatu permohonan, namun kasusnya tingkatannya lebih ekstrim dari posisi seperti orang rukuk tadi. Selanjutnya yang kedua yaitu there is no tipping culture in Japan. Whether it be at a restaurant, in taxis, or other establishments where tipping may be common in other countries. If you try and give them extra money as tip, the worker may be confused as to why you are giving them more than specified amount, and will more than often not accept it. Selanjutnya yaitu kebiasaan atau aturan orang Jepang yang tidak memberikan tip. Mungkin di negara lain memberikan tip ketika kita berada di restoran, mau naik taksi ataupun tempat lain adalah hal yang biasa. Namun hal ini tidak berlaku di Jepang. Terkait kebiasaan atau aturan ini, sejauh yang saya ketahui hal ini merupakan bentuk dari budaya yang mungkin sudah ada sejak zaman dahulu, dan juga mayoritas orang di Jepang menganggap perilaku memberikan tip ini merupakan tindakan yang aneh atau bahkan dianggap tidak sopan. Oke, selanjutnya, every minute counts in Japan. The Japanese take punctuality seriously. So, if we plan a meeting with the Japanese people, we must on time.
Selanjutnya yaitu kebiasaan dan aturan di Jepang yang sangat menghargai waktu. Di Jepang, ketika kita merencanakan sebuah pertemuan, kita disunahkan untuk datang tepat pada waktunya, atau bahkan akan lebih baik jika kita datang sebelum pada waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa di Jepang, para penduduknya sangat menyadari akan istilah time is money. Tentu saja hal ini bertujuan untuk kemajuan negara dari agraris ke masyarakat modern terindustrialisasi. Selanjutnya, slurping when eating noodles like ramen, udon, or soba is acceptable. In fact, it shows that food is delicious. Kemudian ada kebiasaan untuk menyeruput mie. Mungkin bagi sebagian orang hal ini terdengar aneh atau bahkan terkesan menjijikkan. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Ya, meskipun sebagian turis menganggapnya sebagai hal yang mengganggu. Namun bagi orang Jepang, kebiasaan ini memiliki makna tersendiri, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada si pemasak makanan, mengindikasikan bahwa makanan tersebut enak, dan yang terakhir yaitu sebagai bentuk penghargaan terhadap makanan. And the last is Japanese people always value food and always finish food. Japanese people consider it rude to not finish food and plate, both at home and restaurant. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada kebiasaan orang Jepang yang menghargai makanan. Apresiasi pada makanan ini sebenarnya oleh orang Jepang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dengan menghabiskan makanan dan menyisakan sedikit makanan. Kedua kebiasaan ini biasanya berlaku tidak hanya di restoran saja, melainkan juga berlaku ketika makan di rumah. Hal ini juga berhubungan dengan budaya Jepang yang disimbolkan dengan perasaan menyesal karena menyia-nyiakan suatu hal, atau orang Jepang menyebutnya mottainai. Mungkin saya rasa cukup sekian penyampaian saya tentang kebiasaan dan aturan di Jepang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.